Hai anak-anakku semuanya, saat ini Bu Indah kembali dengan mata pelajaran korespondensi, di mana saat ini Bu Indah akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Di dalam kompetensi dasar ini kita akan belajar segala sesuatu mengenai surat. Yang pertama, apakah kalian tahu pengertian dari surat tersebut? Bu Indah yakin kalian pasti sudah sering mendengar kata surat atau bahkan kalian sendiri pernah membuat surat. Contohnya ketika kalian tidak masuk sekolah, tentu kalian akan membuat surat izin untuk tidak masuk sekolah. Tetapi apakah sebenarnya pengertian dari surat tersebut? Surat adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau kantor. Jadi surat itu adalah lembaran kertas di mana di dalamnya terdapat informasi yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan juga bisa dibuat atas nama pribadi maupun atas nama organisasi. Ketika kalian membuat surat izin tidak masuk sekolah, itu adalah surat pribadi. Ketika kalian menerima surat edaran dari sekolah, misalnya surat edaran mengenai study tour, atau mungkin surat edaran mengenai rincian biaya-biaya, nah itu merupakan surat atas nama organisasi atau kantor. Saat ini dengan berkembangnya surat elektronik atau biasa disebut email, electronic mail, pengertian surat berubah menjadi komunikasi tertulis yang mempunyai tujuan dan metode penulisan yang terstruktur. Jadi surat itu merupakan komunikasi tertulis, jadi hitam di atas putih, bukan komunikasi lisan. Dan metode penulisannya pun tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal menulis surat, jadi ada aturannya. Komunikasi melalui media surat masih dianggap paling efektif dan ekonomis, walaupun sudah banyak alat komunikasi yang canggih seperti handphone, radio, dan televisi. Selain biaya yang sangat murah, juga informasi yang sampai ke komunikan sesuai dengan sumbernya atau tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena surat itu tertulis. Jadi ketika si komunikan menerima sebuah informasi secara tertulis, otomatis tidak akan mengalami banyak perubahan pesan, seperti halnya kalau secara lisan. Yang kedua, ada fungsi surat. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, surat juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti tertulis. Surat dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi atau perusahaan, atau antar orang-orang yang telah mengadakan hubungan surat menyurat. Contohnya surat perjanjian. Surat perjanjian biasanya dibuat antara dua pihak atau beberapa pihak ketika mereka menyepakati tentang sesuatu hal. Nah, surat perjanjian itu bisa dijadikan sebagai alat bukti tertulis ketika dua pihak atau beberapa pihak yang mengadakan perjanjian itu nantinya mengalami perselisihan. Ya, jadi surat itu nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Yang kedua, surat sebagai alat pengingat. Surat dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang telah lama disepakati atau disetujui bersama. Contohnya surat pesanan dan
surat undangan. Misalnya, orang tua kalian menerima surat undangan untuk rapat di sekolahan. Nah, ketika orang tua kalian lupa kapan hari dan tanggal undangan rapat tersebut, orang tua kalian bisa melihat di dalam surat undangan yang telah diberikan oleh pihak sekolahan. Jadi, ketika melihat surat undangan tersebut, orang tua kalian akan ingat kembali kapan dan di mana nantinya rapat tersebut akan diadakan. Yang ketiga, bukti historis. Surat dapat dijadikan bahan riset atau penelitian untuk mengetahui aktivitas organisasi atau perusahaan di masa yang lalu. Contohnya, bukti-bukti transaksi. Melalui bukti-bukti transaksi, misalnya seperti nota, kita dapat melihat aktivitas jual beli sebuah organisasi atau perusahaan, barang-barang apa saja yang telah terjual, berapa banyaknya, jumlahnya berapa, uang yang didapat juga berapa. Yang keempat, duta organisasi. Surat dapat mencerminkan kondisi intern dari suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, penggunaan bahasa surat, pengetikan surat, dan kerapihan dalam pembuatan surat. Jadi, ketika kita membuat surat, kita harus memperhatikan penggunaan bahasa suratnya, pengetikan suratnya juga harus bagus, dan juga kerapihan dalam pembuatan suratnya. Misalnya, kertas yang digunakan juga jangan kertas yang lusuh, dalam pelipatan suratnya juga harus rapi, ketika memasukkan ke dalam amplopnya juga harus rapi, karena surat itu nantinya akan menjadi wakil atau duta organisasi kita. Yang terakhir, sebagai sarana promosi. Surat dapat dijadikan sarana promosi suatu perusahaan karena biasanya pada surat resmi tercantum pada kepala surat mengenai identitas perusahaan. Di dalam kepala surat biasanya di situ tercantum nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor teleponnya, dan juga email maupun website perusahaan. Jadi ketika seseorang akan menghubungi perusahaan tersebut, dia tinggal melihat di kepala surat yang tercantum di dalam surat tersebut. Suatu surat tidak hanya mempunyai satu fungsi saja, tetapi bisa juga mempunyai beberapa fungsi. Contohnya, akta jual beli tanah antara Bapak Andi dan Bapak Arif. Selain berfungsi sebagai alat pengingat mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam penjualan tanah, akta juga berfungsi sebagai alat bukti tertulis jika terjadi sengketa. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis surat. Yang pertama, jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. Ada kartu pos. Kartu pos adalah surat yang terbuat dari kertas karton berukuran 15 x 10 cm untuk mengirimkan berita yang isinya singkat dan tidak bersifat rahasia. Walaupun sekarang kartu pos itu sudah jarang digunakan, tetapi kartu pos ini masih ada. Yang kedua adalah warkat pos. Warkat pos adalah selai kertas yang telah dicetak sedemikian rupa sehingga apabila dilipat akan membentuk sampul surat. Warkat pos hanya dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Yang ketiga, surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang ditulis pada kertas tersendiri, kemudian akan dikirimkan menggunakan sampul atau amplop. Yang keempat, ada memorandum dan nota. Memorandum atau biasa disingkat memo adalah surat yang berisi pesan singkat berupa pemberitahuan yang bersifat mengingatkan. Memo digunakan dalam kegiatan surat menyurat antar internal organisasi
atau perusahaan, dibuat oleh atasan untuk bawahan, atau oleh bawahan untuk atasan, atau antar pejabat dalam satu organisasi atau perusahaan. Jadi memo ini hanya digunakan di dalam internal suatu kantor. Sedangkan nota adalah surat yang berisi pesan singkat berupa instruksi atau perintah yang dibuat oleh atasan untuk bawahan atau dari atasan kepada atasan. Perbedaannya, kalau memorandum atau memo itu bisa dibuat dari atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan atau antara pejabat. Tetapi kalau nota itu dibuat oleh atasan untuk bawahan, ya, jadi atasan untuk bawahan, tidak boleh dibuat oleh bawahan kepada atasan. Dan nota juga boleh dibuat dari atasan kepada atasan lainnya, jadi antar pejabat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis surat berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu surat permintaan, surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan, surat pengantar, surat perjanjian, dan surat keputusan. Mengenai surat-surat tersebut nanti kita akan pelajari lebih lanjut di kompetensi dasar berikutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, surat niaga bisnis. Surat niaga bisnis berisi informasi niaga atau jual beli barang atau jasa yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan. Contohnya dari surat niaga bisnis ini adalah surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat konfirmasi pesanan, dan lain-lain. Yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dikirimkan atas nama pribadi, baik yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, maupun yang bersifat setengah resmi seperti surat lamaran. Surat pribadi, misalnya kalian mengirimkan surat kepada teman kalian, atau mungkin kalian mengirimkan surat kepada orang tua kalian kalau misalnya kalian tinggal di luar kota. Nah, itu termasuk contoh ke dalam surat pribadi. Ada surat lamaran. Surat lamaran ini dikatakan surat pribadi namun bersifat setengah resmi. Kenapa? Hal ini dikarenakan surat itu dibuat oleh orang per orang atau pribadi, tetapi ditujukan kepada kantor atau organisasi yang sifatnya resmi atau tujuannya resmi, yaitu untuk melamar pekerjaan. Yang selanjutnya ada surat sosial bisnis. Surat sosial bisnis merupakan surat yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti ucapan duka cita atau bela sungkawa dan surat ucapan sukacita. Surat sosial bisnis misalnya sebuah perusahaan dia membuat suatu surat dan surat itu diberikan kepada perusahaan yang lain karena perusahaan tersebut membuka sebuah cabang. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam surat sosial bisnis. Atau misalnya perusahaan kita mengirimkan surat ucapan bela sungkawa karena pimpinan sebuah perusahaan meninggal dunia. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam surat sosial bisnis. Yang selanjutnya ada surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang isinya mempunyai kekuatan hukum atau legalitas antara lain MOU atau Memorandum of Understanding dan surat perjanjian. Berikutnya
ada surat internal bisnis. Surat internal bisnis merupakan surat yang digunakan atau beredar pada lingkungan organisasi atau perusahaan. Antara lain surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, memo, nota, surat edaran, surat pengantar, dan surat perintah. Jadi surat ini hanya digunakan di dalam internal sebuah perusahaan atau kantor. Selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas atau dikenal juga dengan surat jawatan adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor atau jawatan pemerintah. Sebenarnya surat dinas berbeda dengan surat resmi, namun karena sebagian besar surat dinas bersifat resmi, surat dinas disamakan dengan surat resmi. Itu tadi jenis-jenis surat berdasarkan sifat isinya. Selanjutnya jenis-jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya. Yang pertama ada surat biasa, adalah surat yang dikirimkan kepada seseorang seperti pejabat atau suatu organisasi. Yang kedua ada surat edaran, adalah surat yang dikirimkan kepada beberapa orang atau pejabat tertentu. Yang ketiga adalah surat pengumuman, adalah surat yang ditujukan kepada sejumlah orang atau pejabat yang nama-namanya sulit dituliskan satu persatu. Jadi perbedaannya, kalau surat biasa itu dikirimkan dari seorang kepada seseorang. Kalau surat edaran itu surat yang dikirimkan kepada beberapa orang tetapi masih bisa disebutkan orangnya, misalnya si A, si B, si C. Tetapi kalau surat pengumuman itu orang yang menerima surat tersebut banyak orang, jadi sulit ketika harus disebutkan penerimanya satu persatu karena banyak orang yang menerima surat tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat ini sering digunakan oleh lembaga pemerintahan. Caranya, surat dimasukkan ke dalam amplop surat, kemudian diberi tanda SRHS atau SR, singkatan dari sangat rahasia. Apabila tidak diberi tanda tersebut, surat sangat rahasia dapat menggunakan amplop perangkat 3, yaitu surat dimasukkan ke dalam amplop pertama, kemudian dilak atau direkatkan, lalu dimasukkan lagi ke dalam amplop yang kedua, lalu direkatkan lagi, kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang ketiga dan direkatkan kembali. Jadi teknik pengirimannya ada dua macam, yaitu yang pertama hanya dimasukkan ke dalam satu amplop, kemudian diberi tanda SRHS atau SR atau tulisan sangat rahasia, dan yang kedua bisa dimasukkan ke dalam amplop tetapi harus rangkap 3. Yang kedua ada surat rahasia. Surat ini digunakan oleh perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Caranya, surat dimasukkan ke dalam amplop surat, kemudian diberi tanda R atau RHS atau konfidensial. Saat ini pengiriman surat rahasia antar perusahaan tidak lagi menggunakan tanda tersebut, tetapi dimasukkan ke dalam amplop surat rangkap 2 atau double envelope. Hal ini untuk menghindari terbukanya surat rahasia sebelum sampai pada pihak yang dituju. Jadi kalau tadi surat sangat rahasia amplopnya ada 3, tetapi kalau surat rahasia ini cukup 2 amplop saja. Yang ketiga ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang jika isinya terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan kerugian bagi organisasi ataupun pejabat yang bersangkutan. Kalau tadi surat
sangat rahasia, dan surat rahasia itu isinya harus disembunyikan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain karena informasinya yang sangat penting. Beda halnya dengan surat biasa. Di dalam surat biasa ini ketika isinya diketahui oleh orang lain itu tidak masalah karena isinya tidak mengandung atau tidak bersifat rahasia. Yang terakhir, jenis-jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Ada surat penting, surat biasa atau rutin, dan surat rahasia. Surat penting, surat yang isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, dan bila terlambat atau hilang dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan kebendaan. Surat biasa atau rutin, surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan bila surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. Surat rahasia, surat yang menurut isi maupun sifatnya memerlukan perlindungan karena jika bocor akan menimbulkan kerusakan atau kerugian besar, mengurangi atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. Itu tadi mengenai surat. Jadi kita telah membahas mengenai pengertian surat, fungsi surat, dan juga jenis-jenis surat. Bu Indah harap dari penjelasan Bu Indah kalian bisa memahami materi tersebut. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perlengkapan surat seperti kertas surat, amplop atau sampul surat, dan lipatan surat. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu Indah. Terima kasih, sampai jumpa.